Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, Jokowi saya kira tidak berani berhadapan ya atau face to face begitu kan ya dengan Roy Suryo CS ya, apalagi dengan Rismon nanti di pengadilan. Kita tahu rekam jejak dari seorang Jokowi ketika digugat di Solo, di PN Solo begitu kan, dia tidak datang. Apalagi sekelas ini begitu kan ya, tantangan dari Roy Suryo terus kemudian dari dari Rismon begitu. Nampaknya ini sudah sekarang ini sudah mulai sudah mulai babak baru begitu kan ya. Yang membuat itu bernama Eko Sulistyo. Saya sering teriak tuh, Eko nongol-nongol. Saya meyakini kalau ijazah Jokowi itu palsu. Bahasa Anda itu meyakini kalau ijazah Pak Jokowi palsu. Palsu. Karena apa? Karena dari sidang-sidang sebelumnya itu kan TPUA meminta supaya dihadirkan ijazah Jokowi dalam persidangan. Tapi kan tidak pernah hadir dari sidang Solo, sidang PN Jakarta Pusat. Dan hari ini pun yang terjadi di Solo juga dengan Dr. Taufik juga sama. Tidak ada ijazahnya. Sekarang saya lebih meyakini lagi dengan status saya tersangka ini, saya lebih meyakini lagi 100 juta lebih ijazah Jokowi memang palsu. Bahkan dalam status penetapan tersangka ini ya, Anda lebih meyakini lagi? Lebih meyakini. Karena Anda bisa mengatakan itu? Karena apa? Orang yang membuat itu saya cari mengaku. Orang yang buat maksudnya? Membuat ijazah Jokowi itu. Ikut membuat. Ikut membuat ijazah palsu? Iya. Yang katanya Pasar Pramuka bukan? Iya. Ini orang Pasar Pramuka? Bukan. Maksudnya gimana? Ini baru nih. Silakan. Ini fakta baru loh. Jangan nanti nambah pasal lagi. Nggak apa-apa. Di pasal pun nggak apa-apa. Okay. Tersangka sudah tersangka. Oke. Tapi saya kan menduga. Oke. Yang membuat itu bernama Eko Sulistyo. Saya sering teriak tuh, Eko nggak nongol-nongol. Bentar, pelan-pelan. Eko Sulistyo itu timnya Pak Jokowi dulu bukan? Iya, yang namanya disebutkan oleh Bitor Suryadi. Tim Solo. Iya. Nah, karena kawan saya mengakui dengan saya sendiri. Kemarin kan beliau berpisah, betul ya? Iya. Oke. Nah, ketika jadi gimana? Anda mendapatkan data bahwa yang membuat ijazah palsu Pak Jokowi bernama Eko Sulistyo. Diduga Eko Sulistyo. Dia adalah tim dari Pak Jokowi sejak wali kota Solo waktu itu. Yang namanya pun disebutkan oleh Bang. Pertanyaannya adalah, mungkinkah dari seorang Jokowi itu bisa hadir di pengadilan nanti? Jangan lagi kemudian menggunakan polisi sebagai ujung tombak untuk melawan mereka, ya. Dan itu ya dilakukan tanpa rasa malu, kata netizen begitu. Soal ijazah itu kan sederhana sekali begitu. Tunjukkan jika memang Jokowi punya ijazah asli ya untuk membuktikan di persidangan nanti. Kata Profesor Mahfud MD begitu kan ya, tidak berhak pihak kepolisian untuk menentukan ini asli atau palsu. Yang bisa menentukan di situ adalah sebuah pengadilan. Kenapa kok sekarang Roy Suryo kok tiba-tiba langsung jadi tersangka? Heran ini. Pengamat dari hukum itu banyak yang kemudian mengatakan, ini kok ada apa? Ini kok ada apa begitu? Apakah ada indikasi dugaan-dugaan yang kemudian ya bisa saja lah begitu kan, politik begitu kan. Nah, saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan 5 yang lain, bahkan tambah 4 yang lain, tidak pernah, demi Tuhan, demi Allah SWT, tidak pernah yang namanya mengedit ijazah. Catat itu. Kalau ada orang yang mengatakan kami mengedit ijazah dan mengedarkan ijazah palsu, orang itu yang berbohong. Kami memang meneliti ijazah yang pernah diposting oleh seorang kader partai Gajah Kuntet. Gajah Kuntet itu gajah kecil, gajah kerdil. Namanya Dian Sandi Utama pada tanggal 1 April. Kalau mau dikejar dengan pasal 32 dan 35, dialah harusnya. Karena ijazah yang dipoto oleh Dian Sandi miring kayak otaknya. Ini kan miring. Jadi dia sudah membuat ijazah yang tadinya tampak benar menjadi tidak benar. Dialah Dian Sandi. Kami tidak pernah mengubah apapun bentuk ijazah ini. Kalau kami lakukan penelitian dengan Ella, dengan luminant gradients yang nanti juga akan sampai oleh Dr. Rismon, itu adalah ilmiah, bukan kami mengedit. Jadi kalau ada orang nggak mengerti
bahwa kami melakukan penelitian untuk mengedit, itulah yang kita tentang. Kenapa? Karena pasal yang digunakan untuk mengedit itu adalah pasal 32 dan 35. Itulah yang mau dibebankan kepada kita-kita untuk ditahan. Karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Nah, sekarang ini Roy Suryo begitu kan ya, bersama dengan para pendukung-pendukungnya begitu kan ya, melakukan save akademisi, artinya menyampaikan secara terang benderang. Dia dikenakan dengan dianggap atau dituduh oleh statement begitu kan dari pihak kepolisian, mengatakan bahwa tuduhan itu adalah diedit ya dengan merekayasa, dan inilah yang kemudian akan digugat oleh Roy Suryo. Nah, pada akhirnya kabarnya ya, kenapa tuduhan-tuduhan seperti itu ada atas mengedit dan dengan tuduhan-tuduhan tuduhan-tuduhan editan dan pemalsuan, karena nanti hukumannya di atas 5 tahun. Jadi Roy Suryo ini nampaknya mau ditersangkakan dengan lebih tinggi begitu daripada pencemaran nama baik. Kok bisa-bisanya begitu kan? Ya, sekarang orang pinter, semuanya banyak orang pinter. Bahkan tidak hanya itu, Rismond mengatakan ya, sebagai ahli forensik mengatakan begitu ya, Rismond ya membantah bahwa dirinya ya tidak melakukan pengeditan. Nah, kita akan tunjukkan bukti digitalnya saat nanti diperiksa di pengadilan. Wih, apakah ini palsu atau tidak? Nanti kita buktikan, kita telanjangi kalau di pengadilan. Kalau sampai ke pengadilan. Bagaimana mungkin kepolisian di Republik Indonesia ini bisa menentukan sesuatu ilmiah atau tidak ilmiah? Otoritas kepolisian menentukan ilmiah atau tidak ilmiah tanpa menunjukkan mana yang tidak ilmiah dari kajian kami, mana bagian yang kami edit. Saya minta kepada tim hukum, ketika ini diuji di pengadilan dan tuduhan mengedit, memanipulasi dokumen ijazah Jokowi dengan cara tidak ilmiah ini tidak terbukti. Jadi artinya sudah mulai siap ini tim Rismond ini ya, tim Roy CS ini begitu kan. Artinya secara tidak langsung, secara data, secara bukti-bukti yang ada sudah siap nanti di persidangan. Wih. Keren bos, keren ya. Masa iya kalau ada orang begitu kan ya, karena Jokowi itu pas dulu begitu kan ya, sejak menjadi seorang presiden ya, punya kekuasaan penuh. Sejak itulah Roy Suryo, CS dan Rismond sudah meneliti, menanyakan apakah ijazah Jokowi ini asli atau tidak begitu kan. Lalu kalau toh pada hakikatnya dilaporkan, sama aja ya pemimpin atau orang yang berkuasa memenjarakan rakyatnya itu sendiri begitu. Secara logika ini gimana begitu kan? Padahal Rismond mempertanyakan, terus kemudian Roy Suryo mempertanyakan begitu ya, apakah ijazahnya asli atau tidak. Tetapi kita lihat saja realitasnya begitu, sampai hari ini tidak kunjung dibuktikan di halayak umum atau di publik. Kalau toh pada akhirnya mengatakan, wah ini soal privasi, tidak boleh kepada publik. Kalau soal privasi, kenapa seorang Jokowi ini masih mau mencalonkan sebagai wali kota Solo, terus kemudian DKI Jakarta, terus kemudian menjadi presiden? Justru ini menjadi konsumsi halayak publik. Kan itu logikanya begitu. Saya kira ini nggak tahu lagi nanti begitu kan, perdebatan sangat sengit di pengadilan ya. Bahkan Rismond mengatakan menantang begitu kan ahli digital begitu kan, ahli IT-nya ya yang ada di pihak kepolisian begitu, nanti ya adu data di di persidangan begitu. Bahkan Rismond ya membantah edit ijazah, siap membuktikan di depan penyidik. Wih, keren bos. Ini keren, saya kira ini keren begitu ya. Bahkan tidak hanya itu, tak gentar dilaporkan Roy Suryo ajak Jokowi adu data soal ijazah hingga sebut ya perangkapnya. Wih, sudah mulai terjebak di seorang Jokowi. Sebenarnya gampang begitu kan. Sangat gampang. Tunjukkan aja 5 menit selesai. Ya ini loh ijazah saya. Weh, selesai.
Jadi saya kira ini kan berbelit-belit dari dulu sampai sekarang begitu. Dan pada akhirnya puncak dari ijazah ini ya sekarang begitu kan. Nah, ribut-ribut soal tuduhan ijazah palsu Jokowi semakin memanas ya usai Jokowi melaporkan pihak yang menuding ijazahnya palsu ke polisi. Nah, Roy Suryo mengatakan ya bersama dengan Dr. Tifa, Rismon dan Rizal Fadila justru kembali mengibarkan bendera perlawanan seolah tak gentar dengan langkah Jokowi. Bahkan Roy Suryo mengatakan sebagai pihak yang dilaporkan justru siap menantang adu data. Bersama dengan Tifa, Beki Rismon, terus kemudian Rizal Fadilah, mereka siap menantang balik Jokowi untuk adu data dan membuktikan keaslian ijazah itu. Nah, ini keren bos, ini keren ya. Kenapa? Biar selesai begitu kan ya. Hal-hal seperti ini terus dibicarakan. Ya, nampaknya bulit begitu. Nah, terkait dengan laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya, Roy Suryo justru menyebutkan bahwa Jokowi telah masuk perangkapnya. Ya kan? Benar kan analisis saya begitu kan? Ya, makanya seorang Jokowi sudah masuk perangkap itu begitu. Jadi nantinya begitu kan. Nantinya Roy Suryo kabarnya akan memenuhi panggilan di Polda Metro Jaya dan mengatakan tidak ada persiapan, cukup senyumin aja katanya begitu kan. Dia akan datang membawa bukti-bukti yang ada. Ini justru semakin kuat bahwa ketika seorang Jokowi digugat di PN Solo tidak hadir, digugat lagi tidak hadir, dan sekarang akan ada di persidangan begitu. Walaupun Roy Suryo dijadikan tersangka lalu kemudian ditahan, saya kira bukti-bukti yang kuat yang ada di Roy Suryo pasti ada begitu kan. Nah, sudah disimpan data-datanya itu. Artinya sudah dipersiapkan, bos. Jadi Roy Suryo sebagai pakar telematika ya, Roy Suryo CS begitu kan ya, akan mengaku tidak memiliki persiapan khusus dalam pemeriksaan polisi. Ia menyatakan akan menghadapi proses hukum dengan santai karena ini tidak bisa dibolak-balik dengan apapun begitu kan, karena ini berdasarkan data telematika, berdasarkan dengan berdasarkan dengan forensik yang nantinya begitu kan di persidangan akan ditunjukkan siapa yang paling benar dan siapa yang tidak begitu. Nah, kita mungkin hakim ini nanti kebingungan begitu kan. Karena di pihak kepolisian ahli IT-nya datang, dari Roy Suryo ahli IT-nya misalnya datang begitu kan. Ini pada akhirnya adu data, adu canggih lah begitu kan. Ini justru ada keuntungan besar. Kenapa kok ada keuntungan besar? Karena teknologi yang ada di Indonesia ini nanti begitu kan, dia akan dipertanyakan mana yang kemudian bisa diterima dan mana yang tidak begitu. Nah, ini yang akan diperbaiki ke depan. Kenapa? Karena kita tahu anggaran di Indonesia saat ini sangat luar biasa sekali begitu kan. Ya, tidak hanya soal soal aparat dan siapapun, anggarannya begitu banyak sehingga ini akan memperbaiki citra yang kemudian tidak berkembang di teknologi sekarang ini, ganti dengan teknologi yang bagus begitu kan. Nah, salah satu komentar netizen banyak begitu kan ya, banyak sekali komentar-komentar ini. Mohon maaf juga sepertinya lembaga dari pihak memiliki orang Jawa atau suku Jawa ya yang bertindak patron, patron klien ya, biasa dalam hal itu begitu. Kita tunggu saja begitu apakah benar dengan adanya seperti itu. Tapi dengan adanya Roy Suryo dan kawan-kawan mereka tidak gentar sedikit pun. Nah, putusan pengadilan yang berbeda hasilnya sama bahwa Jokowi tidak memiliki diduga tidak memiliki ijazah asli terbukti secara hukum. Wah, benar nggak seperti itu begitu kan? Ya, kalau bertanya ke Meta AI begitu kan ya, ya nanti kan kita tidak tahu nanti di persidangan yang kemudian akan ditunjukkan begitu. Nah, kalau netizen ini kan ada yang julid kemudian tiba-tiba tanya ke ke AI dan sebagainya. Tapi itulah begitu kan ya, karena banyak muncul spekulasi-spekulasi yang ada. Kita tunggu saja ya. Bahkan ya ada yang mengatakan ini nggak mungkin katanya begitu kan ya, nggak mungkin ijazah yang dianalisa oleh tim ilmiah mengedit ya, karena dia dapat dari kader PSI dan KPU kebetulan sama, berarti tidak jauh kalau ada yang aslinya seperti itu. Makanya yang saya katakan tadi begitu kan, bahwa Roy Suryo tidak mungkin begitu kan ya, tidak mungkin juga mengatakan bahwa oh ini
setelah diedit misalnya Roy Suryo dengan Rismond misalnya mengedit itu, buat apa juga mau mengedit begitu kan? Padahal ini kan sudah apa yang didapatkan dari KPU sama, apa yang didapatkan dari Dian Sandi juga sama. Justru inilah yang kemudian kita telusuri begitu. Nah, Roy Suryo ini kan dengan Rismond ini bersumpah pihaknya tak pernah mengedit dan menyebarluaskan ijazah Jokowi ya agar terkesan palsu ya. Bahkan ya pakar telematika menegaskan pihaknya meneliti ijazah Jokowi secara ilmiah dengan metode error level analysis atau ELA yang luminance-nya, gradance-nya, ia pun menantang pihak yang menganggap dirinya mengedit ijazah Jokowi. Katanya demi Tuhan, demi Allah ya sekali lagi tidak ada yang namanya edit dan bahkan ijazah yang kami teliti sudah dikonfirmasi oleh KPU di 5 tempat ya sama dengan itu di mana yang edit tidak ada dan sekali lagi 99% ijazah ini palsu sudah clear banget kata Roy Suryo. Saya kira juga tidak mungkin Roy Suryo tiba-tiba hanya ingin mencemarkan nama baik dari seorang Jokowi tiba-tiba mau mengedit sana sini juga tidak mungkin justru ini blunder. Nah, ini apa yang kemudian dipertegas oleh Roy Suryo menandakan bahwa ingin membantu masyarakat Indonesia untuk bagaimana ya seorang pemimpin nantinya bisa di cross check ya kelulusan ijazahnya. Benar juga begitu kan? Benar juga. Saya kira inilah pandangan masyarakat begitu ya. Jadi nantinya ada pihak kepolisian, ya, ada penegak hukum, terus kemudian ya macam-macam itu nanti akan hadir di persidangan begitu. Jokowi mungkin akan diseret juga, mungkin akan dibawa juga di persidangan untuk membuktikan ini apakah ia asli atau tidak begitu. Banyak orang yang mengatakan bahwa sebenarnya Jokowi itu alumni UGM, ya punya ijazah. Mungkin apakah ijazahnya hilang atau tidak tiba-tiba buat. Ada yang berspekulasi seperti itu dugaannya, ya begitu kan ya. Tapi saya kira nunggu pihak kepolisian, nunggu pihak dari penegak dari pengadilan. Saya percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD begitu kan ya, bahwa berbicara soal ijazah ya, soal ijazah ini Profesor Mahfud MD mengatakan tak berakibat pada ketatanegaraan. Jangan terlalu ngelantur katanya begitu kan ya. Menko Polhukam ya periode 2019-2024 Mahfud MD berbicara soal dugaan ijazah palsu Jokowi begitu kan ya. Hal ini disampaikan oleh Profesor Mahfud MD memberikan sambutan dalam seminar digelar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Mahfud ini menegaskan bahwa hal tersebut tidak berakibat pada proses ketatanegaraan. Saya tidak peduli apakah ijazah Pak Jokowi asli atau tidak. Saya tidak peduli karena itu tidak ada ya akibatnya terhadap proses ketatanegaraan. Artinya Profesor Mahfud MD mengatakan ya saya ogah sebenarnya membahas soal dugaan-dugaan seperti ini. Kenapa? Ya satu begitu kan berbelit-belit begitu kan ya, bulat sana sini, dan juga apa dampaknya kepada masyarakat itu satu begitu. Yang kedua, kenapa Profesor Mahfud MD bersuara sekarang ini ya ingin meluruskan hukum yang ada. Yang bisa menentukan keaslian ijazah atau palsu di situ adalah di pengadilan nantinya. Kalau memang pihak kepolisian mengatakan ini asli, itu kan sebagai bentuk data atau bukti yang akan dipersidangkan nanti. Nah, kita lihat saja di persidangan. Ya, keren ini. Ini keren. Nampaknya Jokowi sudah mulai ketakutan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hot dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.